Shalom. Oras botari madihita manginang. Tapuka ma bukedetan nomor 325 ayat sada. Upami rohami manon amang situa o sinitoma siap 20 lah homang duhon tang yang pamuhai kita. Detas yang nomor 325 ayat sada. 325 ayat sada. Di Johon Jesus roh sude hamuna no jai. Tadi orang. Di Johon Jesus roh sude hamuna no jai. Gudo 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 hamu Tuhan sonamani. Terpujilah Engkau Bapa kami dalam Tuhan Yesus, di mana Tuhan kasih-Mu bagi kami. Engkau telah beri kami kesehatan dan kami dapat melakukan kegiatan kami. Pada sore hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan hamba-hamba-Mu di tempat ini untuk bicarakan apa yang akan kami kerjakan pada hari ini. Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan agar kami dapat melakukan pekerjaan di tengah negeri kami. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami dalam perjalanan, Engkau sertakan mereka dengan selamat di tempat ini. Firman-Mu yang terdahulukan di sini Tuhan, kiranya Tuhan dapat kami gunakan untuk menambah keberkahan kami. Hamba-Mu menyampaikan untuk tambahkan hikmat dengan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu, dengarlah doa kami melalui Kristus Yesus Tuhan selamanya. Amin. Sama tubuh epistel tu hari Minggu pasal 10 Trinitatis 5 Minggu tanggal 14 September 2025 di mana dienesian buku ni Panggiran Jeremia bidutolu ayat 10 sahatu ayat 10 buku Panggiran Jeremia bidutolu ayat 10 sahatu ayat 10 masih kapasoling mahita laho majahasa say mulak mahamu ale aka anak namar baliki minna Jahoba ayaudo harajaan munadian jala alaboku dohamu sahalak sian sada huta jala dua halak sian sada marga jala kebihonoku dohamu Sion. Jala kebihonoku dohamu akan lama orang doa waktu jadi Dumi masama ia dung torok jala mabue hamu ditanui diaka arisobut minna Jahoba dambe dohonon mihalak oti parbadanan ni Jahoba ay dambe tubuh di rohani manangise manang paingoti-ngotonna jala dambe lulu-luluanna manang pahenonna naasi Awas
Diaka hari lama nopar di Juda, nopar di Israel, jalaka roh nasida siatano na di utara, tutano na upon guna mambayar kaya-kayaan. Ido yang usaha kena, pinasahat mati inang berita dan maklulus di kumpul, na paradehon bahan sermon, tubuh epistel dinita di bagasan tikion. Ya, temat pinang berpro, mereka main kematinan bahasa kita. Topik sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Lasmiroha dinamumulakni anak nama gue. Konteks buku penurunan Yeremia. Yeremia dituturuan dikutukan di masa Raja Yosia di tahun 440 orang Rusia sebelum Masehi. Andorang Sutarpuan jadi dan Babel. Ya Israel Utara, Samaria, memaju di waktu Asyur, Alapa Halawasi dan menyembah berhala, Patuburi masih dibata. Nuna di ida bangsa Yehuda, keadaan masa ke bangsa Samaria. Alai dan Bulu, Yehuda mau bangun rohana. Saya tondo rohana sida sarupa dua bangsa Israel Utara. Di Patulus dua Israel sama Jorma atau istri, nama Ruhum Najat Sunda. Tutup bawah, tutup layak saja. Disuruh dibata penurunan Yeremia manjiongkon, asal mula kasih datu dibata, manadikon dibata Baal, jala poli masombah dibata. Saya mulak mahu ale Israel nakar bagi ina Jagoba, unang peru parupi uwiku midahamu, ay panigat basa doa ina Jagoba, dan majuju aw saleri jelena. Asal dikatamu harga-hargamu, nah kini jaromu Jagoba dibata, jala mula-ulang foto akan dibata sebeban, diturun di salun hal neraka, jala dan ditanyok kamu suara ina Jagoba. Di Bidutolo ayat 42 ayat 10. Alai lau promosenasinya masuk bantu di atas sebeban, semua nama ni kasomal nasida. Katoran dituruk napa jolo, lapatani pertobatan ayat 14. Moro talimot hita tu pertobatan, ahadu sasitona lapatani pertobatan ini. Ada dua lapatan sian pada darubi, dua sian pada nekbari. Dalam bahasa Ibrani, tobat disebut dengan susaf yang memiliki arti berbalik, berubah dalam perbuatan. Dalam bahasa Yunani, kata bertobat ini adalah metanoia, yang artinya berubah pikiran. Ini berbeda dengan pertobatan menurut konsep agama-agama pada umumnya, termasuk bangsa Israel, yaitu perubahan perbuatan. Ini yang dinyatakan dalam kata bertobat yang digunakan perjanjian lama yang artinya berbalik dari perbuatan yang salah ketika bangsa Israel tidak melakukan Taurat dan menyembah Allah asing, namun sering hanya berkesan pertobatan yang sekedar terlihat dari luar atau bahkan berpura-pura. Ayat yang ke-10. Memang secara umum dalam perbuatan ada perubahan pola pikir dan sikap hati, tetapi tidak menyeluruh atau tidak terlalu berarti. Sebab kalau pikiran mengalami perubahan, maka perbuatannya pun pasti berubah. Tetapi kalau satu atau lebih perbuatan salahnya diubah, belum tentu pola berpikirnya berubah secara menyeluruh. Setelah seseorang bertobat pun harus terus-menerus mengalami pembaharuan pikiran, metamorfosis. Roma 12 ayat 2. Pembaruan pikiran inilah yang membuat kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Martin Luther madong dari Naparjolo, tak kala Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bertobatlah kamu. Maksudnya ialah supaya segenap hidup orang percaya menjadi satu pertobatan. Sesal dan tobat tidak hanya mengenai tidak tangguh hidup kita yang kelihatan, melainkan seluruh hidup kita, hati kita, batin kita yang sedalam-dalamnya. Yang kedua, bagaimana dibana tuakana ulu mulang menang bertobat. Dan masobat dibata patuduhon asli rohana, diulahima makurahon saya mulama kamu aliak ke anak nama bayi ina Jagoba ay audo
harajamu nahian, jala ala penuh kuduhamu sahalak siang sada buta, jala dua halak siang sada marga, jala toginolong kuduhamu siang sion. Mubama bertobat ma, manadikon jala maninggal manajahaton, manadikon moluna paulului sibolis dot hadio idali. Nah tu hamaguan ujungna, madalan di dalam lomo nerohan di batang, marhapatean tu hamoluan na anoktong, di pahari di bata dogodang nauli na linggan tu bangsona, ima molo nasida muba na parjolo, papumona buanonna jala togiona na muse bangsonai tu sion di ayat 14. Papumoni di bata do bangsona na masyaraki jala di bata gabe harajana menjadi tuan atas kamu. Yang B, marpadi di bata leonona parmahan na pilihidna parmahan halumu wa rohana na marbisuk jala nama roha ayat 15. C. Marpadan debata pagoropon jala mabui nasida diaka ari subur bertambah banyak beranak cucu ayat 16. Roh jala mian toktong debata di tengah-tengah nasida kehadiran Allah adalah nyata, bukan lagi simbolis sungon poti parpadana. Alam ini terbaik nasida roh mamuji jalanan pada debata di bagian satu di do nasi keloban. D. Marpadan debata kainona Jerusalem gabi bangsona sudah bangso nampar begu rumah dakokon jala marpumu di bagasan luar di Jehovah pada ruang di debata marwana sida poliman huton lomo nerohan di debata sapu ma'aka hatakamon nan hajahan nasida di ayat 10 itu. Marpadan debata pada umumnya Yehuda doang Israel masauli hon tiang-tiangan di ayat 10 wali. Napa dulu bang si Paulus Saudara ikon sada dohita junduk do pakorban di dosa alani ikon paholang-holang tado dirita sian dosa jala ikon dira bertobat mulu pada kita tu batasan dosa tidak boleh dilumrahkan dan jadi kita maroni modif tuna hidup nihala manusia adalah tempat salah dan dosa. Manusia tidak ada yang sempurna, tidak luput dari kesalahan. Yang sempurna adalah Tuhan. Dan mengurubi kesadaran akan dosa akapa Tuhan. Beriada melegitimasi kesalahan dan dosa berkembang atas dasar kelemahan dan keterbatasan manusia. B. Manat jala jamut kita uludo dan tapakilalahot B. Dosai dosa alanau judulilahot Kirane servis berdusta untuk menyenangkan orang lain, apalagi di era digital. Najuk jujulma nemarga busuh manako edang pola salah di segala julma memang posting foto tanpa seizin dan bersangkutan. Contoh C. Paululi warhatani debata dohita didok hatani debata tak kasih hamu masa luhukna nadin gani matiup hamu ayat pada Tesalonika kalimat ayat 20 saja. Nadin gani manatatiyo, nadin gani mahita, jalan nadin gani hidungan, obat ulo menerohan di batang. Firman Tuhan menjadi filter atau saringan bagi kita dalam meniru atau menyerap apapun yang kita lihat di dunia ini. Macai ulido, modo adong pengakuan bersalah di kita. Unang adong nama dirina sumitong. Dihahulungi di batang akan menopoti dosana. Jalan nakolo mubang hata di bata madok manakise nama orsan akahaja hatonna dan kata malmardoha alai manakise nama nopoti lo kita dikon atau dapota nasinerohado mengakui kesalahan di hadapan Allah bukanlah kelemahan melainkan berkat dan sukacita. Bila di bata pasu-pasu jalan di neurona naik baru tu akan naolo manopoti dosana tu akan naolo mubah jala manopto mardalan di dalam lomo rohani debata. Amin. Asal ma tu inang berapa. Mula tema tu inanami si para di bahan sermon numatakas nakin di paadar inang patita na para dehon bahan sermon di hita
Ima turpuk epistel tuminggu pasapuluh toluhon dum trinitatis jala judul ni perikopi sosok-sosok madokon paubahun roha jala nunga di tarimoti nakin turbukon nama narimoti holong rohani di bata naso haduluan jala naso terbatas ala dakolan sehari dua hari bangsa Israelon manudalhon haporsiauna sian debata tuaka debata si debata gana-ganaan. Jadi jodoh bangsa Israelon holan maulahon ritus-ritus ke ugamoon hape munafik do pangulun yulahon nasida do hajahaton yulahon nasida do naso dihalomon rohani debata jalalaus songonima rohana sida merbalik sian Tuhani manadikon sian holongi debata dan ditada nasida dirina muga-muga rohani bangsa Israelon jaladan hok hapau siauna tu debata alai amanam nampe songoni pe bangsa Israeli jojo madaw tu bagasan dosa madaw nasida dan posea tu debata saya todo dihaholongi debata bangsa jala dihaluto debata do hambaw ni rohana sida jadi tumpukon sada jojo paubahon roha doon di jauh mulak nasida asa bertobat somon buku ede nomor 170 tolwi kan saya mulak minna hotang lawar jalani mulak mah jadi somon lima nang bagas di paadar inang si para desermon tu tonga-tongata amanang pinasahat mati kion hita sonari laho mangalehon aka kontribusi manang adong nanay manutun dohot aka lanasi laho pahebakon turpuk episteron. Ina, aku cuma mau nanya, ini kejahatan apa yang dilakukan oleh bangsa ini pada masa itu? Ya, jadi kalau untuk sarupa dulu PR kemarinnya temanya berubah yaitu berubah dari perbuatan jahat pada perbuatan yang baik. Memang sangat sulit memang kalau mengatakan bertobatlah. Alai memang itulah yang kehendaki Tuhan, harus bertobat kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Jadi kalau mengulang mahita supaya bisa kita bertobat sa itu kita terjambat di kebutuhan kita ini. Masih kami nang. Ima dati pertobatan. Sama medok ni nang situ anak ini. Sama nama udah memang. Alai coba maju atina. Bolo siana memang pertobatan boha berubah lah ya, kata foto sudera berubah. Alai memang yang secara garis besar pertobatan merupakan bohado nang rahodok ma buah-buah perubahan ahamanadong di kita masing-masing. Bini marah, olong marah lima pertobatan. Memang pertobatan tidak akan habis-habis. Setiap hari sama kita manusia biasa dang sempurna kita. Tetapi kalau ada niat untuk terus berubah, mungkin Tuhan sendiri akan memampukan kita. Marasya anak merate. Jadi siang inang situa berubah, doho inang situa berubah musong,
ulan kontribusi do dan pala berupa sukun-sukun supaya motor kita sudah supaya kita terus berubah secara terus menerus nakolan sehari alai terus menerus asa sobat kita terjabat di hamuluan nasora sudah kita mulai dari diri kita sendiri mulai dari makanan mulai suku-suku ini inang sintua bertobing kejahatan apa yang dilakukan bangsa Israel. Inasahat tu inang pendeta Boris Topun. Ya, melihat tema di suku-suku nyala ina hakim di bahan sermon obat kami lagi siapa kamang ina. Jadi bangsa on memang ngapain menurut ibadah ala kejadiannya bangsa ini menyembah Allah lain. Bagaimana jahat di bidu sada ayat 1 nopon di bidu ayat 10 dulu. Laos di bidu toluan pe kiamat inan di ayat 10 nomipe di ulang Mose di patorang Mose hajatan nasida. Jadi mereka berulang-ulang kali menyembah dan sehari di bidu 2 ayat 10 tolui bahkan dikatakan berulang kali 2-3 kali mereka terus menyembah kepada Allah lain. Jadi Allah marah, Allah kita adalah Allah yang bercemburu. Timur madebata, kalimas madebata, dan ini terjadi mereka akan mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Dijelaskan di selanjutnya perikop ini bahwa mereka akan menjadi bangsa buangan di Babel. Jadi sebetulnya mereka melakukan itu Allah sudah mengatakan supaya mereka jangan menyembah kepada Allah lain, tapi mereka tetap melakukan itu. Karena itu ketika mereka tidak mau bertobat, seruan pada ayat yang ke-14 asamulat nasida, tetapi mereka tidak mau mendengarkan seruan itu, maka hukuman yang mereka akan dapatkan adalah menjadi bangsa buangan. Jadi dosa apa yang mereka lakukan? Dosa menyembah Allah lain. Dan digambarkanlah itu bangsa ini seperti istri katanya yang berzina, yang bersundal dengan bawana asing. Artinya sebagai seorang rumah tangga dan keluarga, bagaimana istri itu sudah mengkhianati pernikahan. Digambar pemasokon ya yang inan lewat Yeremia ini, maka mereka itu sudah berdosa karena mereka sudah pergi kepada laki-laki yang lain, bawana asing atau libata Baal. Ini masih kami melihat tema. Di inang naparadi bahan sermon naung mengalisi suku-sukun na pinasakni inang sito butubin ima termin na parjolo. Inang turpuk ini kalau saya perhatikan kan inang kayak lanjutan dari pertanyaan kemarin. Cuma di sini kan latar belakangnya Tuhan ingin mengajak bangsa Israel itu untuk kembali kepada Dia. Jadi kalau di ayat 14 itu kan bahwa Tuhan menjanjikan untuk di 14 dengan 15 akan memberikan gembala-gembala lagi untuk membimbing orang Israel ini setelah mereka kembali dari dari dosanya menjadi bertobat. Nah, kalau yang kedua bahwa dengan di ayat ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa untuk bertobat, kita ini bertobat tidak usah pakai perantara, kita nggak perlu pakai simbol lagi. Kalau dulu orang Israel itu pakai simbol tabut perjanjian, jadi ada perantara. Seolah orang Israel itu kalau ingin menghadap atau bertobat kepada Tuhan tuh harus pakai perantara tabut perjanjian. Nah, di sini kan ayat ini menggambarkan kalau kita sekarang bertobat, mengakui dosa kita, Tuhan akan langsung mendengar. Jadi kita nggak perlu lagi simbol-simbol segala macam. Kita nggak dibatasi dengan simbol-simbol itu. Jadi antara kita dengan Tuhanlah pertanggungjawaban kita, sehingga kalau kita bertobat, Tuhan akan langsung memberikan janji. Itulah kalau di kebaktian kita selalu ada manopoti dosa, itu langsung ada baga-baga, tuh hasesani dosa. Artinya itulah janji Tuhan. Kalau kita sudah tahu janji Tuhan, harusnya kita tidak ada bertanya-tanya lagi seberapa besar Tuhan itu mau mengampuni dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan.
dan tidak ada dosa yang terlalu kecil bagi Tuhan. Kalau itu, jadi kalau di Turkuk ini saya melihat bahwa ini adalah mengajak kita bertobat. Yang kedua, bahwa Tuhan memberikan janji. Saya tidak tahu Inang, apakah ayat 14 inilah awal kayak nubuatan Yeremia bahwa nanti Tuhan Yesus itulah yang ujungnya datang, yang murni menghapus dosa kita melalui pengorbanan di kayu salib. Apakah itu maksudnya ayat 14 dengan 15? Karena kan menjanjikan gembala. Jadi itu yang bisa saya tangkap sih dari sini. Jadi kita memang harus bertobat dari dosa kita supaya kita bisa menjadi anak yang kembali, anak yang hilang yang kembali. Boleh kita disucikan. Kita tidak perlu takut untuk bertobat kepada Tuhan. Kita walaupun memang kita merasa dosa kita besar, kita nggak perlu takut. Itu Inang. Itu aja dari saya. Pak, saya melihat ini kan dari segi HKBP dan SPP. Tapi kalau kita lihat dari perjanjian yang lama di Tawarik itu anak-anak Salomo itu banyak yang sudah ada di baik. Dan sampai Tuhan berjanji kalau karena enggak anak tidak kalau yang menyangka. Maksudnya yang di sini Tuhan itu terus mau pertobatan orang Israel diterimanya bukan. Sekarang dengan SPP. Kalau ada yang melanggar salah, itu kan sama dengan anak yang hilang yang kembali. Kita kaitkan dengan HKBP. Jadi bagaimana yang ulang-ulang untuk ini? Nah, misalnya apa itu satu kali, habis satu kali bisa lagi ada. Misalnya ada yang macam berbuat salah lagi. Tapi kalau ditawarin itu bolak-balik, tapi Tuhan masih menerima mereka ya. Jadi kaitannya dengan itu bagaimana? Apa itu sekali aja? Apakah dua kali? Itu ini. Kita di pasalnya Selasa. Nah jadi begini kan, terima kasih atas pemaparannya. Kalau kita baca memang seperti disampaikan oleh teman-teman terdahulu, memang berita berkorban itu tentang pertobatan. Bahkan temanya Allah menerima umat yang kembali padanya. Di sini temanya sukacita atau ibadah dan hilang. Jadi terima berarti Tuhan bersukacita begitu namanya. Tetapi saya tidak menanyakan tentang masalah pertobatan yang dipaparkan di sini. Cuma saya ingin mengeksplor, menggali lebih lanjut tentang terkait dengan Yeremia 3:14-18 ini. Ada yang menurut saya kurang memahaminya. Kalau kita perhatikan di ayat 16 itu, ya kalau kita perhatikan ayat 16 itu, di situ disebutkan apabila pada masa itu kamu dan seterusnya demikian teman maka orang tidak akan lagi berbicara tentang takut perjanjian Tuhan. Nah di sini bahkan takut perjanjian itu lambang dari kehadiran Tuhan. Orang Israel dulu pada masa Musa, mereka ingin ada Tuhan hadirin bangun harus perjanjian menyatakan Tuhan dan kita di sini jadi menyatakan ya tidak lagi membicarakan tentang takut perjanjian Tuhan. Kemudian ayat 17, pada waktu itu Yerusalem akan disembuhkan Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana dan akan membuat ke Yerusalem. Seperti memang isi penjelasan seolah Yerusalem menjadi pusat peribadatan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam kita baca, ya kiblatnya orang itu Muhammad itu ke Yerusalem. Nah baru dia berputar ke ya apakah ini menjadi pernyataan dari Yeremia? Cuma ada yang bertanya. Kemudian di ayat 18, pada masa itu berjumlah seperti ke kaum Israel dan mereka akan datang bersama-sama dan berjumlah. Yang ingin ditanyakan, kita ketahui ketika pembuangan Israel dua kerajaan ini, itu orang Israel kabarnya tidak kembali lagi ke Yerusalem. Itulah ada istilah orang Israel yang hilang 10 suku hilang. Nah di sini pertanyaan ini. Kalau kita perhatikan urutan dari kitab kita menyelamat, selain Yeremia ada Ratapan, ada Yesaya, dan masa itu dimaksud di Yeremia itu kapan? Pada kejadian kapan ini kira-kira terjadi? Apakah itu sudah terjadi? Apakah itu belum? Karena di ayat 16 apabila masa itu kamu. Nah, masa itu kapan? Apakah masa kenabian Yeremia terkait dengan 16, 17 dan 18? Atau pada masa Ratapan,
Yesaya dan Hosea sampai Nabi Maryam. Pada saat kapan itu diperkirakan menurut nubuatan Yeremia? Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi semua di pasal 1 ini separade bahan sermon. Ya, mungkin ada perjuru yang memperkusi, lakin masukan ada yang karena ini mungkin agak sama dengan cerita di Adematis dan di Mingguan, bagaimana kita diajar untuk bertobat sampai mau pertobatan itu ternyata kita disuruhkan untuk selalu menjadi orang-orang yang mau bertobat, karena ketika kita bertobat maka mendapatkan keselamatan. Nah, suku nama nanti tarik waktu Yeremia Bidul ada di situ pernyataan bahwa pada ayatnya yang ke-14 ini seperti gembala yang akan hadir itu berarti apakah itu tentang perbuatan dari Kristus itu sendiri yang akan menjadi gembala bagi setiap umatnya. Jadi memang tidak dijelaskan di situ ada kata Yesus atau apa. Alai di situ mau menekankan bahwa kata aku huruf besar pada ayatnya yang ke-15 kita mengakui ketertunggalan Allah itu sendiri, berarti itu adalah suara dari Allah itu dan Yesus itu dan Roh Kudus itu sendiri. Maka apakah ini menjadi nubuatan bahwa akan hadir? Memang kehadiran Tuhan itu dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan Yeremia itu menjadi kitab nubuatan juga yang menyatakan bahwa kehadiran Sang Juru Selamat itu bagi setiap umat. Jadi memang tidak jelas diterangkan tentang Yesus dan juga Kristus di situ, tetapi kata gembala yang mau dimaksudkan di situ juga adalah kehadiran dari Yesus itu sendiri sebagai gembala umatnya. Nah, di suku nama Orien yakin tarimatu Sintua tarimatu RPP. Kalau RPP, apakah ada batasan seseorang ketika melakukan dosa? Sedangkan bangsa itu sendiri adalah bangsa yang berulang-ulang melakukan dosa. Alai kembali jalur di batang. Maka mereka melakukan dosa seolah-olah menjadi dosa yang terus berulang, tetapi kasih Tuhan itu terus sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan gereja? Apakah gereja boleh dosa murni? Begitu memang? Ya. Jadi RPP itu sendiri tujuannya adalah dibuat agama iman karena kita adalah kudus, gereja itu harus kudus. Maka jemaatnya pun diajar untuk melakukan hal yang kudus. Buat berulang salah, ada tahapannya. Di mana kita diskusikan di beberapa kali minggu bahwa RPP itu tujuannya adalah supaya jemaat itu kembali lagi dari dosa yang sudah mereka perbuat. Lalu jika mereka berulang-ulang, maka seperti itu juga kasih Tuhan. Maka dosa yang mereka buat itu ya harus mereka pahami juga dosa yang seperti apa. Tetapi jika seperti pada ayat ini juga kan jika karena kedegilan mereka, karena memang keras hati mereka, ya Allah kan juga marah, ujungnya kan murka. Begitu juga dengan gereja, kalau mereka tidak mau, ya tetap juga melakukan dosa, ujungnya mulai mempermain-mainkan, maka selanjutnya juga kan dikatakan bahwa mereka dianggap tidak menjadi anggota jemaat lagi. Maka seperti itulah. Jadi dalam perbedaan gereja dengan apa yang ada di dalam Alkitab, RPP itu juga dibuat dan dibentuk itu juga berdasarkan firman Tuhan. Soalnya matiama. Jadi kalau mereka jemaatnya degil, jemaatnya memang tidak mau, ya hukuman Tuhan datang di Alkitab, ya di gereja juga harus ada juga konsekuensinya. Dunia masih tua silito maksudnya tarimo tu ayat yang ke-18 bahwa di sini 16, 17, 18 tarimo tu takut Allah. Apa yang ada di dalam perikop ini di bangsa ini sendiri, ini adalah bangsa yang memang Tuhan kasihi, bahwa Allah menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dikasihi. Walaupun bangsa ini berulang kali berbuat dosa, tapi ternyata bangsa ini harus memang sampai seperti yang dijanjikan Tuhan. Itu kenapa lewat bangsa ini juga Yesus itu lahir kan,
keturunan dari Yesus itu adalah dari bangsa ini sendiri. Artinya bangsa ini pun berdosa, walaupun mereka sudah terpecah menjadi Israel Utara dan Selatan, tetapi dari bangsa ini juga itulah lahirnya keselamatan itu sendiri. Jadi lewat di sini yang mau dikatakan bahwa apa yang ada di dalam bangsa ini, Tuhan itu tidak pernah lupa dengan kasih-Nya. Gimana Pak Julu? Dumi, ayat ini juga Amang kau tadi mau menanyakan. Pada waktu itu Yerusalem, pada waktu itu di masa siapa itu akan terjadi nubuatan penglihatan Yeremia? Apakah di masa dia? Apakah setelah masa dia? Karena dia sudah menyatakan 3 hal ini akan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, terutama terkait dengan adanya bahwa orang Yehuda dan kaum Israel akan berkumpul. Padahal kita tahu dalam sejarahnya ada suku-suku Israel tidak kembali lagi ke Israel setelah masa pembuangan. Nah itu maksud tidak di masa kapan itu ingat? Ya kalau dari perikop ini pada waktu itu masa itu Pak itu kita nggak tahu itu kapan. Ya, kalau dari perikop ini tulisan dari si Yeremia ini dia menuliskan ini pada Raja Yosia di tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Ini juga buku Yeremia ini, nubuatan Yeremia ini terjadi ini sebelum bangsa itu masuk ke dalam perbuangan. Tetapi kalau Samaria itu sudah di dalam perbuangan. Apa judul Samaria? Dibuang nama. Barulah bangsa ini, Israel ini, Yehuda ini yang dibuang selanjutnya. Kalau Amang mau katakan tadi penglihatan itu terjadi setelah Pak. Apa yang dinyatakan jadi kapan akan terjadi? Apakah itu terjadi atau tidak? Terjadi. Nah itu pada masa siapa maksudnya? Pada masa Nabi apa? Apakah Nabi setelah dia? Apakah pada masa dia? Iya, Yeremia ini sampai pasal 52. Kalau kita baca sampai pasal 52, di situ dijelaskan namanya bahwa pada zaman Raja Zedekia, disitulah hancurnya bangsa ini dari serangan Babel. Maka disitulah mereka menjadi bangsa buangan di Babel. Tapi nanti dijelaskan oleh Amang Pendeta lagi. Itu enaknya fungsional. Jadi nanti dijelaskan oleh Amang Pendeta lagi karena kalau salah saya di Yeremia ini pasal 52 di situ jelaskan bahwa bangsa ini di kepemimpinan Raja Zedekia, disitulah bangsa ini diserang oleh bangsa Babel dan mereka menjadi bangsa buangan. Tepatnya pada ayatnya pasal 52, disitulah tentunya anak bangsa ini. Soalnya ada mangga. Ya, karena pala punya dari corona lain nyereng pun napaingotok kita do mulai dari tematis ya tahap tuan bersuhud jamita tunggu mesti tu minggu naro taringot tu bertobatan dari domu se di bawah getong tu tahun KBP ya di Roma 12 ayat 1 itu. Nah, jadi di Paingot Dodisi kita supaya hidup bertobat meninggalkan apa pengalaman Romi, keinginan daging untuk hidup baru. Jadi nanay dorong nabi iso songoni ma bergani dosa di bangsa Israelon budo tajaha di ayat ormon ya ditulu di ayat ormon di silo dosa ni kasih nama jadi lugar wani keputusnya sida senteri dari ada warna berselingkuh ya artinya daksa tiabe di bata ya lau nasi dan marubah ka di bata bel ya ya tonomi dokon dulu di Jawa mamatuk kon madok au di
dimulai Raja Josia tidak poro na dinain di Israel na berbadi tunglau ibana tu nasa dolok na betul dokot tutoro ni nasa daun naraka jala marum najat isi. Artinya ima akadusa ni bangsa Israeli ujui mga marjolo nalak bangsa Israel so Israel Utara nalak Samaria baru mau Israel Yehuda namanya Israel Selatan. Nah, nanain beremot tadi sana mangina walaupun begitu besar dosa kejahatan yang dilakukan berbalik bangsa Israeli alai saya tokong do dihapulong di bata saya dilihat di bata do tiki tu bangsa nai waktu untuk bertobat. Tuhan tetap bersedia untuk menerima, mengampuni nasida. Kapan mereka bisa bertobat, maka Tuhan tetap bersedia untuk menerimanya, mengampuninya. Itu nabar kami di bawah terpukon dewata luar biasa, tutu dan dihitung-hitung maka dosa di Zolmai Ropani. Sugari alani dosa di alani belgani dosa niga. Sebenarnya darat kenapa aku biba mamuli. Molo Tuhan itu pembalas, ya, pendendam. Tapi Tuhan itu sangat baik dan pemurah hati, mengasihi bangsanya. Kapan saja kita datang kepadanya, dia selalu bersedia untuk mengampuni kita. Tapi mau di dalam perjanjian yang baru sudah jelas dinyatakan bahwa Yesus mati berkorban maniahon posana olah bumokopita semelua ita siap dosa tak. Imam berkami sada kolong ni rohani di bata nasotarasam belas kasihan Tuhan itu sangat luar biasa. Alani bahwa orang bisa tidak tibe merdosa. Taruh ko merdosa, dak pula nama anak ko merdosa. Mergabus pe merdosa do. Merjuci pe merdosa do. Iya kan? Takut aka ketidakjujuran, melakukan ketidakadilan, melakukan ketidakbenaran, menindas orang lain. Jika kita tidak mengasihi orang-orang yang patut dikasihi, alai taboluson somoni. Jadi somon anak nama gue loh, untuk bersugut tumpuk evangelium ni tumpukon, ya anak nama gue. Pas selesai kusudi akan naturasna hidup melakukan kejahatan ibana bebas, ya lomo-lomona, tapi orang tuanya selalu siap kapan dia datang, kapan dia bertobat. Begitu dia datang, baju-bajui langsung dibayain ke mahkota, disambut dengan pesta murah, doa dibayain bulang-bulang siap emas di bana ima sambutan ni Tuhan Yesus tu akka halak na olo bertobat na meninggalkan akka kekurangan na. Jadi itu kita seorang barisuang apa tumpukon kita mulai mak sendiri macam kamanginang so ni masak kami melihat mak ya melihat mak di inang diakonis zaman dulu pastor jempol na kinasa so nadirlem jempolnya menggunakan jadi terbaik masalah memang karena tu bangsa Israel duko raja dapat Tuhan raja Salomo terbagi dua bangsa Israel, Israel Selatan dan Israel Utara. Israel Selatan bertahena 1 marga, Israel Utara yang 2 marga. Jadi Israel Utara yang 2 marga, Israel Selatan yang 10 marga. Berbalik kata
Iya. Utara 10, selatan 2. Jadi Israel Selatan itulah namanya Yehuda. Jadi Israel yang 10 marga itulah Israel. Jadi macam udang do ditugas Tuhan Debata luba-luba tu bangsa Israel akan ditakkan rohana. Jala terkenal do bangsa Israel do hot si jobal ruku. Nunga dipaimot lalak berdosa, lalak berdiri itu bagasan dosa. Nunga diida akal bahena di Debata, tapi lalak nasida porsia tu akal Debata dana-danaan. Jadi luba-luba nabi nasahat ni panulirang Jeremia onma uhuman nabi nasahat di Debata tu bangsa Israel bahwa neng dihabuangan Babel nasida, neng diperbudakan nasida tu negara Babel selama 70 tahun. Jadi adigan dui minna amal setua PP Sinitong anaki di Hesekiel 10 itu dapat hita dia mang di Hesekiel 10 itu mula si Jeremia dan masuk do baibana ale badu baibana ale dukun si panuduran Hesekiel tombo di paimo si Hesekiel bison Raja Zedekia do kahonaanna. Jadi ada 4 tahap ini pembuangan bangsa Israel ini ke Babel. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, ayat-ayat semua akan napistar jopar dulu, akan natubos jopar dulu, akan nasehat, akan nadenggan pamatangna, akan naganteng, sulit membiarkan. Tinggal akan maksahi, akan maksahi di mana pardudi. Jadi ima semua hidup di nang diakonis nakin. Setung sama masuk kita tuh habuangan Babeli. Dia main habuangan Babeli. Ima api naroko. Nah holong batu pot-pot. Nah godang apa tertakan gigi. Nggak dipaingon aman situ aku situ nganakin di hita. Ay di gereja pe aduh gosongoni RPP. Andong kita membahas RPP. Jadi di sini mata suku musia aja mengenang. Jadi masih anak sauti batai mau topik minggu binasa ma tuang pendeta besok lakonan dipuli satu hutan ke suku-suku tai yang mah tuh kalau nariko neng masih ada dari Pasinaru boleh kata boleh aku lagi nesi dan betul memang kalau kami dan unik itu si Jeremia karena tanda kutip dia hampir menjadi seorang nabi yang sempurna. Allah memang gurau dari luar jalan sangat terkenal beribadah dengan ada kelembutan hatinya. Air patangis di mana? Itu benar dong alumni si Jeremia. Nah, jadi kalau ibadah dong pastoriumna, ada dong bangsa Israel, dohot ada dong aka si pemugai. Allah memang dipertikiri, ngatong marah teologi sukses. Imana dinawar dohot dan diajar ni panulisan pakai jadi masih pasok dohot si Hanania. Kan itu musuh dalam selimut yang paling menakutkan uji dan bangsa asing dan bangsa Asyur justru siap internal nasida masih pasuk Hanaya yang selalu membawa berita sukacita, yang selalu membawa berita bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih penyayang dan arungkui hamuna gari terbual sono pergal ustu si Jeremia itu akan asing itu benar disiksa sih dari si Jeremia margite fisik kan dipukuli dari badan doh akan asing. Nah ini Allah memang berbeda doh nubuatan di mana doh nubuatan di si pasuk doh Hanaya mau si Jeremia takkan dari waktu bangsa Israel mau dan bertobat tamu jaya masa Tuhan jalan
pertobatan itu dari tema di pada narubi atau di pada naik baru. Semuanya kan bermuara kepada pertobatan. Ida Hakuma di pada narubi di Mulbarang kan yang tersebut apakah ini menjadi nubuatan tertua tentang kedatangan Mesias? Tidak. Nubuatan tertua tentang kedatangan Mesias itu Kejadian 3 ayat 15. Kan itu kan, itu nubuatan tertua tentang kedatangan Mesias. Begini bisa tolong nama Luna, Jala, Parkuton nama Tabihullah, Tabihullah, itu nubuatan tertua. Nah, nubuatan yang pertama sekali tentang kedatangan Mesias itu di Kejadian 3 ayat 15. Alai waktu kebebaran doa untuk tahu tadi waktu kemesiasan Yesus margiti hata perlahan akan ini. Kalau ini menurut cermati di HKBP jadi itu ulina liturgi di HKBP. Jadi dalam asal comot amanah tidak kan khotbah kita itu selalu memiliki tema khusus. Itu lingkaran tahun gereja jadi kita berdiri sendiri. Jadi mulai tematis kita 3 bulan. Nah menghantarkan doa matematisi itu jamita boleh di bagasan dasar bulan ini, doa jamita di pertanyaan di bagasan dasar bulan ini, doa jamita di angka ganuk kategorial di bagasan dasar bulan ini. Itu benar merupakan tamuman doa kaminan. Kalau saya kita matematis di awal bulan, jamita di kategorial apakah itu ama, ina, sekolah dan apa sebelum. Jamita pertanyaan, jamita bulan di permingguan itu pasti mengarah kepada tema bulanan. Jadi tema bulan September itu tentang pertobatan di mana KPA ini DSKI. Nah, hal ini berulang-ulang bulan tadi waktu pertobatan dihatai, termasuk mah pertanyaan itu minggu naro, termasuk mah jamita bulan 2 hari minggu, termasuk mah bahan jamita di pengumuman perempuan ama. Nah, sebelum remaja doa akan nasinya itu semua bermuara kepada tema pertobatan. Karena ada hanya 2 pilihan, orang yang dia mau bertobat atau selesai. Itu tuh bangsa Israel. Oh Tuhanku, rohamu berbalik kepada Allah. Kami doakan jalan yang lebih pas, yang lebih fokus menarik ditarik waktu pertobatan siap atas suci nedokon daripada dia akan ini Hosea. Dan bisa ketika kita berbicara tentang pertobatan kita tidak bisa memisahkan diri dari teologi Hosea. Hosea 12 ayat 7 tersebut. Allah Hosea 12 ayat itu ini makna pertobatan di badan Narobi. Sudah 1 Yohanes dumpe Yesus di pasikok mai markite teologi taring waktu pertobatan dan baru ima di Lukasi ima hata metanoia na berjuri di pasikok apostol Paulus mai maknani pertobatan ini di Rom bidu 12 ima metamorfoste. Jadi orang yang bertobat itu adalah orang yang bermetamorfosis, metamorfoste. Jadi tak sama dulu mulut nama dulu warni tukar kulit dulu alai anggapan alam lain hok dulu dari metanoia dari dari pertobatan alai mulut pertobatan metamorfostedo sian berulu tu kecebong cebong ini harus diberdebatanisme. Pokok satu puncaknya di kupu-kupu. Jadi artinya kan ini metamorfose, ada perubahan yang sangat mendasar. Mulut tidak bagi dulu dia ganti kulit. Aku berbeda kamu di situ. Nah, mulut ini tidak mau di situ semua rata di sini. Mulut ini pulut deh. Sedikit berhenti. Nah, itu lahir baru. Ini pertobatan. Menurut pertobatan di pada Narobi, Ima Hosea 12 ayat itu Ima margite hata sub, soal dia hata subi berbalik 180 derajat. Siapa diadopsi HKBP, dikonversi HKBP, tak siageta zola nama nikot. Alanya, salah satu wujud nih
hataridaan di jauh mana baru beroha ima mulai pakiri mengkebe. Ide dokter Apostol Paulus hal nasional pakiri mau ngamati di bagasan Partokion karena esensi kedua dari Hosea tentang pertobatan itu adalah hidup dalam pengharapan. Itu nah hancur bangsa Israel. Hidup dalam dan kudus dipakai waktu nasi datang untuk Potifar pada ini. Hidup dalam lagi loh, lewat umat Tuhan parmahan. Nah hubungi dan tak milikmu. Ayat kesia-siaan dominasi dalam nasi dalam milik. Ayat milik nasi dalam ikon memiliki raja nasi. Nah, alami bahwa menami dokter Nabi perempuan itu ada di depan mata mereka dalam menjadi sinak kaningan. Ayat 722 terbuang nasi. Jalan 520 itu puncak perbuatan ini. Artinya mereka 70 tahun terbuang. Alai toh dosis Jeremia di bagasan perbuatan ini. Toh bagaimana merasakan penderitaan ini. Nanti nunggu paling motivasi, tetapi tidak mau. Nah, alami toh toh kawina. Pertobatan itu sudah berlangsung satu kali. Metanoia itu, syuk itu berlangsung secara terus menerus. Sampai kepada kita menghembuskan nafas yang terakhir. Itulah asnato. Dan ada yang boleh mengamati. Hidup ini Yesus di Yohanes dia ayat obati. Selagi hari masih siang. Hidup buku SI Nagabani. Selagi hari masih siang. Beres kui dibahas SI Nagabani di buku ini. Apa makna selagi hari masih siang tersebut? Ayo beromongin dan terjadi menangis dia adil gak bisa melakukan apapun, belum taruh penganiayaan. Hidup benar, tak sitanya konoktor namate. Tak harus sitanya konoktor namate. Dan ada parningotan 100 hari di namate. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Alanya apa? Bertolak Malaysia, Jawa Malaysia, ayat 4. Jadi mulu dihamai di konfes sita dan ada di pembunuhan di namate kepada Bangulu. Siapa teologi ini Yesus deh, Yohanes sia ayat 4. Hidup benar benar, laus boha benar sitanya kolota namanya. Itu sudah berakhir, anugerah sudah tertutup bagi dia. Tidak ada lagi, tinggal menunggu pengadilan. Nah, ini pinasahan di Jeremia. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pilihan ini dia untuk kita main. Mau bertobat atau tidak? Mau kita roha atau tadi doa kasar dia doa mengurus kita di bagasan Pak Kirimo dan dua hal itu ibadat yang baru kita proposte dari Apostol Paulus berubah oleh pembangunan budimu jangan lagi sama seperti dunia itu halnya bertobat. Kalau dunia mengatakan ini maka kita harus berani mengatakan ini. Dunia mengatakan putih, kita harus berani mengatakan hitam kalau memang itu hitam. Nah, jadi hidup bertobat dalam makna. Jadi sabar menyita sabulanon, kalau dinakai dia akan pertobatan. Barang negara dokono rupani kalau di pasar perjamita, naun apalah pulih, naun bertobat akan perjamita itu. Namun beda bertobat akan perjamita, alai kemudahan doke dan jamita nak, so betul saya dia nasomani bukan dari kemudahan dan jaminan dan bertobat nama jamitai dan betul nah itu apa so ini aman doa kami dari pasar kami doa kami matu minang di Bobo ada juga ada sih kita tuh halaman nomor tema kita nomor 427 Dehonma ayat 2 Opaton Pitu ayat 2 Haleluya dalam sabuloki Duh Yesus mari kita Dehonma Haleluya dalam sabuloki Nungasai dosati di bangunan
satu pikiran dari Tuhan. Di bawah sodo kami di apalatikion akan naposong, boya marpu mudi ingalan dari Tuhan di bata. Ima Tuhan di nama doa di persermon dan adu dihuriang HKBP Palembang. Tuhan di bata kami nungawitan kami hatam dari Tuhan. Ima di daeng gabe bahan janita tupakan yang wek tu digunakan naiko. Alanya si maroham Tuhan tu selalu kami akan naposong dan naiko nari macam kami. Dari Tuhan tu akan ruas dihuriang. Pasu-pasu masa luhut na kami dari Tuhan. Ina nakatahon hatami dari Tuhan di bata. Parbisuki kami ajari kami. Asa saluhut na Tuhan akahana na upasahan kami so menjamita dari Tuhan. Bui yang muluhon akan ruas dihuriang. Tarumu bimahami dari Tuhan akan naposong. Alanya dari Tuhan di bata. Saya kemana masuk-masuk. Saluhut na kami akan nakobasi dihuriangi. Sebab yang mengulang na membantu menolong. Tuhan di bata namin ang diapalagi kiyong dari Tuhan. Udang lo akan naik hatahon nami dari motor ke program kerja naring diuri yang KBP Palembang. Pasu-pasu Tuhan saluhut na ke program kerja naring diuri yang KBP Palembang. Pasu-pasu amanani pandita resort na mamuluhong kami diuri yang. Pasu-pasu na sudia kapul timer na akapan hawadong na karuas diuri yang. Siya namin na satu nama Buddha. Saya hormat Tuhan na mandongan kami na mengajari kami na mangleon na kapan. Parbinoto adalah dari Tuhan, anak parbisuki kami. Asa saluhut dari Tuhan di bata, ahaben ahula kami dari Tuhan. Baik sangat mai di gor menabadiai. Alani dari Tuhan di bata, upasahatai masaluhut na kapakobasyon na ada dihuriang dari Tuhan. Na akaruas dihuriang mipi dari Tuhan di bata, siya nami menasida satu nama Buddha, ia ka pulau nasida dari Tuhan. Pasu-pasu ruas dihuriang Tuhan. Dengan nasida jagai maka ruas dihuriang dari Tuhan. Nang dia kaulau nasida dari Tuhan di bata. Pasu-pasu mana kahape dan nula di tangan nasida. Saya baik-baik menjadi dari Tuhan. Menambai akan dari koti hitungan di keluarga nasida. Asa posohan nasida dari Tuhan. Jalabui nasida memakai hari-hari nasida. Lau memuji doa pasang pokok dari Tuhan di bata. Alani pasatami maka ruas dihuriang itu depanmu. Mulai Tuhan akan ruas dihuriang. Nanti akan naposong, nanti akan bagat, nanti bagasan parsahiton, pasatay manasida itu ada kamu. Imali Tuhan di bata, sintua panggabian, inang nyonya sitompo dolo manianja, nyonya Besinaga Borus Yakian, inang pandita Kristina Borus Situmorang, amang pendeta Simon Manurung, amang nababan Buru Panjaitan, Doi Sianipar, nyonya Sianipar Boru Simanjunta, nyonya Sintua Siregar Boru Manurung, Sintua Sipahutar Boru Kultong, na dua-dua nami Tuhan nyonya pendeta Lobat Turuan Boru Manulang, ia na komole Tuhan anak Morata, amang nyonya Pasaribu, dohot nyonya Tampu Bulun Boru Napitu Bulu, amang Aritona, naposong Sintua de Nainggulan, nyonya Nainggulan, dohot amangka Pak Paham. Tuhan di bata nami gudang doa karuas murian, dohot naposong atau monasida di bagasan para sahiton. Alania di Tuhan kami doa itu adopanmu, asih maroham Tuhan, api romatanga munabadiai, pamalu manasida di Tuhan di bata, liun gogo di nasida, jala papos roha nasida Tuhan, na leonomu doa malu untuk nasida, marhiti si pangano, si inumo doa obat-obatan, nang di bagasan perawatan penasida Tuhan, asih roha, saya pamaluma nasida, muliate kali Tuhan di bata, nang dia akan keluarga dan menjaga, dan merawat dan mendampingi, Tokto mahu Tuhan dan mengeluh kesabaran, na paposon roha nasida, na mandongani nasida saluhutna. Muliate kali Tuhan di bata, ala disahat di Roma, saluhutna karuas di muliami, dongani nasida jaga iman nasida. Walan mangasaho, anakmu Tuhan Yesus Kristus bertanya kami Tuhan. Amin.